Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Novitasari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Advanced Grammar dengan dosen pengampu Miss Iswandini Agustin MPD. Untuk video kali ini, saya ingin membahas mengenai simple present versus present progressive dan questions with who, whom, and what, dan juga plural nouns. Langsung aja, let's get started. Langsung aja, kita langsung cari tahu mengenai simple present. Simple present adalah tata bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan or habits, hal-hal yang dilakukan sehari-hari atau rutin, dan fakta-fakta umum yang sudah diketahui pasti kebenarannya atau general fact. Langsung aja kita lihat rundown-nya simple present. Ada routine, daily habits, and general statements of fact. Langsung aja kita ke simple present form. Di situ ada rumus mengenai simple present. Ketika kalian ingin membuat sebuah statement atau pernyataan, kalian bisa menggunakan rumus subject plus verb one. Nah, di situ ada contohnya. Kalau subjeknya I, you, we, they, berarti verb one-nya work. Kalau subjeknya he, she, it, berarti verbnya works. Dan ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat negatif, kalian bisa menggunakan rumus subject plus do or does plus not plus verb one. Nah, di situ kalau subjeknya I, you, we, they, berarti menggunakan do. Jadi I do not work. Dan ketika subjeknya he, she, it, menggunakan does. Jadinya she does not work. Ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat tanya, rumusnya menggunakan do or does plus subject plus verb one. Contohnya, do I work? Atau does she work? Sekarang kita akan belajar mengenai present progressive. Kita cari tahu dulu yuk, apa itu present progressive. Present progressive merupakan tense yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang saat ini sedang berlangsung atau sedang terjadi saat ini. Kejadian tersebut masih berlangsung, in progress, pada saat speaker mengucapkan kalimat dan kemungkinan masih akan berlanjut. Dan kita bisa melihat rundown-nya dari present progressive. Di situ ada begin in the past, is in progress now, and will probably continue into the future. Langsung aja kita ke present progressive form. Di situ ada cara atau rumus mengenai present progressive. Ketika kalian ingin membuat sebuah statement atau pernyataan, kalian bisa menggunakan rumus subject plus am or is or are plus ing. Ketika subjeknya I, berarti be-nya am. Jadi working, I am working. Ketika subjeknya you, we, they, be-nya are dan verbnya working. Ketika subjeknya he, she, it, be-nya is dan verbnya ditambahkan ing. Jadi he is working. Dan ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat negatif, kalian bisa menggunakan rumus subject plus am or is or are plus not plus ing. Ketika subjeknya I, be-nya am, ditambahkan not, ditambahkan ing, menjadi I am not working. Ketika subjeknya itu you, we, they, berarti be-nya are, ditambahkan not, ditambahkan ing, menjadi we are not working. Dan ketika subjeknya itu he, she, it, menggunakan be-nya is, ditambahkan not, ditambahkan ing, berarti she is not working. And the last, ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat tanya, kalian bisa menggunakan rumus am, is, are plus subject plus verb one plus ing. Untuk kalimat tanya, be-nya di depan ya. Am, is, are. Contohnya di sini, be-nya am,
subjeknya I dan work ditambahkan ing menjadi am I working? Dan ketika be-nya are berarti subjeknya you, we, they dan verbnya ditambahkan ing menjadi are we working? Ketika be-nya itu is berarti subjeknya itu he, she, it dan verbnya ditambahkan ing menjadi is she working? Dan sekarang kita coba untuk mengerjakan exercise pre-test error analysis present verb. Kita baca dulu directions-nya. All the sentence contain mistakes. Find and correct the mistakes. Kita lihat di situ ada example-nya. I know like cold weather. Yang betulnya menjadi I don't like cold weather. Karena di situ subjeknya I, kita pakainya do. Jadi I don't like cold weather. Langsung saja kita kerjakan number 1. I know living at home right now. Bisa terlihat di sini adalah jenis kalimat present progressive karena verb ing, living. Untuk rumus present progressive adalah subject plus be, am, is, are plus not plus v plus ing. Kurang tepatnya di sini nggak ada be-nya. Be untuk I adalah am. Nah, untuk kalimat yang tepat adalah I am not living at home right now. Dan kita tambahkan not sebelum verb, jadinya I am not living at home right now. Kita lanjut untuk mengerjakan soal number 2. I am study English. Untuk kalimat di sini juga sama, kalimat present progressive. Yang kurang tepatnya ada pada verb. Untuk verb kita tambahkan ing, jadinya studying. Untuk I am-nya bisa kita contract jadi I'm. Dan untuk penulisan yang tepat adalah I'm studying English. And next kita akan mengerjakan number 3. I be living in this city. Untuk kalimat di sini adalah kalimat present progressive karena adanya verb ing. Nah, yang kurang tepatnya pada be-nya. Be yang tepat adalah am. Jadi, I am living in this city. And number 4, Tom no go to school. Untuk kalimat nomor 4 ini adalah jenis kalimat simple present karena terlihat dari kata go to school. Karena go to school adalah aktivitas sehari-hari. Yang kurang tepat di sini adalah tidak adanya helping verb do or does. Nah, Tom di sini kata gantinya adalah he. Kita bisa pakai does dengan rumus she plus do or does plus not plus verb. Nah, go di sini tidak ditambahkan s or is ya, karena untuk kalimat negatif pada simple present, kata kerja kembali pada bentuk awal. Jadi, jawaban yang tepat adalah Tom doesn't go to school. And next, number 5. My sister don't have a job. Nah, untuk nomor 5 ini adalah jenis kalimat simple present. Subjek di sini adalah my sister. My sister kata gantinya adalah she. Jadi pakainya does, bukan do. Jadi yang kurang tepatnya pada do-nya ya. Kalimat yang tepat penulisannya seperti my sister doesn't have a job. And the last, number 6. Does Anna has a job? Nah, nomor 6 ini adalah jenis kalimat tanya simple present. Untuk rumus kalimat tanya pada simple present adalah do or does plus subject plus verb. Untuk present perfect kalimat negatif dan kata kerjanya kembali ke bentuk awal. Jadi has di sini diganti menjadi have. Kalimatnya menjadi does Hannah have a job? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk kalimat menggunakan who, whom, and what. Nah, kita bisa lihat pada tabelnya who is used as the subject. Nah, biasanya who digunakan untuk subject dan whom is used as the object.
dan whom biasanya digunakan untuk objek. Bisa kita lihat di contoh berikut. Yang A itu who. Who came? Nah, who di situ menjadi subjek. Nah, ketika dijawab, subjeknya menjadi someone. Someone came. Sedangkan contoh yang B, whom did you see? Nah, whom di sini sebagai objek. Nah, ketika menjawab, si objeknya berada di someone. Nah, subjeknya I. Jadi jawabannya I saw someone. Nah, di situ juga ada menjelaskan mengenai whom is used in a formal English. Nah, biasanya whom ini digunakan untuk bahasa formal dalam bahasa Inggris. Kita lihat contohnya formal, whom did you see? Nah, ketika kita ingin menggunakan bahasa yang informal, bisa menggunakan who did you see? Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk kalimat menggunakan what. Nah, what can be used as either the subject or the object in the question. Nah, si what ini bisa digunakan sebagai subjek dan objek dalam pertanyaan. Bisa langsung kita lihat dari contoh yang C dan D. What happened? And what did you see? Langsung saja kita coba exercise-nya. A question with who, whom, and what. Kita baca dulu directions-nya. Create questions. Use who, whom, or what. Perintahnya di sini kita harus membuat sebuah pertanyaan menggunakan who, whom, or what. Dan di situ ada one example. A. What did you see? B. An accident. I saw an accident. And let's get started with the example. Number 1. Di sini subjeknya the teacher. The teacher looked at the board. Karena di sini si teachernya adalah subjek, berarti kita menggunakan who. Jadi kalimat tanyanya who looked at the board. And next number 2. Di sini ada mostly insect. Frog eat mostly insect. Mostly insect ini adalah objek. Jadi kita menggunakan what. Jadi pertanyaannya what frogs eat? And next, sekarang kita akan belajar mengenai plural form of nouns. Kita semua pasti sudah tahu mengenai singular and plural. Di sini kita lihat dari contoh yang A, to make most noun plural, add s. Ya, plural itu belakangnya ditambahkan s ya. 2 birds, 2 streets, 2 roses. And add es to nouns ending in sh, ch, ss, and x. Menambahkan es pada nouns yang belakangnya sh, ch, ss, and x. Contohnya di B, 2 dishes, 2 matches, 2 glasses, 2 boxes. And next, if a nouns end in a consonant y, change the y to I and add es. Seperti contoh pada C, 2 babies, 2 cities, 2 toys, and 2 keys. If a noun ends in V or F, change the ending to this. Exception, leaves, sieves, ropes, cups, and slips. Contohnya bisa pada E, 2 knives, 2 selfies. The plural form of a nouns that end in O is sometimes O's and sometimes O's, like O's, tomatoes, potatoes, horse, echoes, and O's, zoos, radios, studios, pianos, solos, sopranos, poros, altos, and videos. And O's or O's, zeros, volcanoes, tornadoes, and mosquitoes. The example F, 2 tomatoes, 2 zoos, 2 zeros.
And next, some nouns have irregular plural forms. Note, the singular form of a people can be person, woman, man, child. For the example, one man and one child, two people. And next, the plural form of some nouns in the same as the singular form. Bisa dilihat dari contoh age. Next, some nouns that English has borrowed from other languages have foreign plurals. Langsung saja kita coba exercise-nya. Plural nouns. Baca dulu directions-nya. This sentence have many mistakes in the use of nouns. Underline each noun. Write the correct plural form if necessary. Do not change any of the other words in the sentences. Di sini sudah ada contohnya. Chicago has busy street and highways. Langsung saja kita kerjakan. Number 1, lamb are offspring of sheep. Di sini nounsnya ada lamb, offspring, and sheep. Nah, jamak kurang tepat pada lamb, harusnya lambs. Nah, offspring di sini bentuknya mass noun, jadi tidak memiliki bentuk jamak. Sheep sudah bentuk jamak, jadi tidak perlu diubah. Jadi yang hanya dirubah hanya lamb. Jadi lambs are the offspring of sheep. And next, number 2, baboon are big monkey. They have large head and sharp tooth. They eat leaf, root, in cast, and egg. Nah, nounsnya di sini ada baboon, monkey, head, tooth, leaf, root, in cast, and egg. Dan untuk semua bentuk jamak di sini harus diberi s, seperti baboons, monkeys, heads, tooths, roots, in cast, and egg. Nah, tooth di sini tidak, karena tooth di sini adalah irregular plural. Jadi diubah menjadi teeth. And leaf jadi leaves karena akhirannya F. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.